Apa yang asli? Video mau nggak ada kau. Palsu itu, jangan percaya. Palsu kau bilang pula asli. Kau KW kau, ibaratnya kau jam tangan KW-nya. Mana Bang Pandi, mencret pula dia. Asli Fandi, bukan nggak asli itu, palsu itu. Apa yang asli? Tengoklah Bang. Asli dari mana itu? Palsu itu. Bang Yoga set ke alam juga set Bang Adi Dading. Kok ini pula? Lihat postingannya. Udah ku tengok postingannya. Apalagi mau ditengok. Ah, dibilang pula dari itu apanya. Palsu dibilang. Akun baru bikin, tapi nggak tahu juga lah aku kan. Coba aku naikkan dia dulu Bang Pandi. Bang Pandi. Oi, naikkan dia dulu. Siapa tahu kan asli kan. Tapi nggak tahu lah aku. Kok ngelek pula kau? Bang Pandi. Oh, Bang Pandi. Oi. Bang Pandi. Kok gini pula? Kok terjadi dia? Apalagi berak. Berak kau. Bang. Woi. Kau berak? Oh, mungkin ditutupnya lah itu takut ini dia kan takut apa apa dulu takut terbunyi kentutnya kan jadi didiamkannya dulu kan berak itu dia dulu berak itu iya takut terdengar kentutnya kan jadi dimatikan mikrofonnya. hmm. Hmm. Kawan-kawan, ayo dulu tek layar kami kan biar kuat komal kami. Iya. Sorry, ngelek tadi saya ya. Ini masih kelihatan gambar saya tidak? Sudah tertutup kamera saya, Yoga. Aku pikir kau berak tadi takut terdengar kentutmu kan. Jadi kau matikan kamera. Udah tertutup kamera, udah tertutup. Hmm. Ini kameraku sudah tertutup belum, Yoga? Udah tertutup. Oke. Oke, sambil tap-tap layar teman-teman. Tadi signal saya hilang tiba-tiba. Naikkan dulu Ayo saja kencangkan itu tap-tap bang. layarnya.
Dia Bentar, ada yang bilang gampang itu. katanya dia perang. Sama siapa dia perang? Tunggu ya. Belum datang ya. Coba hubungi dulu ya. Sambil tap-tap layar. Sampaikan sama teman-teman di tap-tap layar dulu. Iya, terjeda lagi kan. Apa di ini? Bang, kau berak. Jaringanmu itu. Enggak, saya lagi chat ini, chat Leonardo. Masih kedengaran suara saya? Oh, Halo? masih lah. Masih kedengar kok. Kedengaran? Oke. Hmm. Ini saya pakai wifi-nya kawan ini, makanya tadi hilang signal saya di sini. Sini, bro, adik Leonardo, silakan naik, dek. Brother Leonardo. Cak, kenapa kau dapat Jai? Naik kau Jai. Itu yang naik kalau Leonardo naikkan ya, moderator dipantau yang minta naik itu siapa? Kalau Leonardo kasih naik. Jadikan aku moderatormu. Biar ada yang dibawa, ada yang nonton moderator dibawa. Assalamualaikum Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Yoga? Sehat? Ini Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabarmu sehat Bang? Alhamdulillah. Ini Leonardo disapa dulu sambil tap-tap layar. Saya agak berisik di tempat saya ini Bang Jim. Ambil alih dulu. Halo Bangku. Ini dia Leonardo. Malam. Islam atau Kristen? Bang Leonardo ini Kristen dari kemarin. Dari kemarin malam udah Sekarang ngobrol masih sama Kristen, Bang Fandi. Oh, salam lah ya. Salam ya. Salam. Gimana kabarnya Bang? Baik, Leo. baik. Kalau kabar abang gimana bang? Alhamdulillah. Bagus. On cam Gimana lah. Bang? Abang ada yang mau dibahas, ada pertanyaan, ada yang mau diobrolin? Nggak ada sih bang. Cuman kan kemarin kan itu diskusi sama bang Fandi ini kan. Nah terus dapatlah izin sama orang tua tuh kan. Dapatkan izin. Widih. Terus gimana? Nah bentar. Kalau ini ya, bentar ya. Dengar ya. Sabar. Sebentar ya. Bentar. Nah, boleh kan enggak? AA mempelajari agama Islam. Boleh dong. Boleh kan? Boleh. Mantap. Insyaallah. Jadi begitu bang. Dibolehkan bang. Insyaallah. Wah, kalau udah dapat Tadi lampu udah hijau gitu izin sih. juga tadi itu. Insyaallah. Abang daerah Karena mana? menurut saya itu di daerah Ngabang bang, tahu gak bang? Kalimantan Barat. Oh, Kalbar. Nah, Kalbar. Saya selalu ke Kaltim sih, kerjaan di Kaltim. Oh di Kaltim. Abang sekarang orang mana emangnya? Saya orang Betawi, saya orang Jakarta. Orang Betawi. Terus kemarin pun, menurut saya itu bang, Islam tuh juga begini bang. Kenapa lah bang? Yang pertama kan di PB kan dibolehkan minum alkohol bang. Terus di Islam kan dilarang tuh. Betul. Saya cek lagi karena saya kan mempunyai otak karena alhamdulillah ya sekarang ya. Saya pun punya IQ agak tinggi sedikit. Terus saya cek lagi kan, Alhamdulillah. alkohol ini kan adalah racun. Betul. Racun, terus alkohol tuh bisa menyebabkan glukosa. Glukosa tuh bisa menyebabkan kebutaan mata. Kemudian alkohol tuh bisa menyebabkan dopamin. Dopamin bisa membuat orang kerusakan otak atau kehilangan akal. Kemudian banyak penyebabnya nih bang.
bisa jadi gila, antar atau enggak bisa jadi kriminal. Kemudian saya cek bang, saya tanya teman-teman saya yang tawuran atau pernah mencuri apa segala macam lah, kayak nyerang-nyerang orang gitu. Dia pasti minum alkohol. Karena apa lah bang? Karena alkohol tuh adalah tempat perusaknya otak. Nah dari situ tuh kayak saya mikir kan, ini nih kitab ini di PB tuh kayak sayang nggak sama saya sebenarnya gitu bah, pemikiran saya. Oke. Terus bang. Nah terus logika saya tuh kayak begini, saya kan punya pikiran begini. Kan semua banyak orang bilang kalau semua agama itu kan benar bang. Kurang setuju. Nah logika saya pikir begini, kalau begini bang, kalau semua agama benar tuh nggak mungkin gini. Kan kebanyakan agama kan banyak tuh yang dikatakan benar bang. Tapi Betul. menurut saya tuh agama tuh hanya satu yang diciptakan Tuhan. Karena begini, ada agama Maradona atau bang, agama Maradona bang? Maradona. Agama Maradona di Argentina. Nah di situ kan ibadahnya kan cuma setahun 3 kali ibadahnya, hari kebaktiannya 3 kali. Terus kalau Kristen kan cuma The seminggu Iglesias sekali. ya? Iglesias. Ya, Iglesias Maradonia ya. Iya, Ya. tahu. Kalau Kristen kan seminggu sekali. Kalau Islam kan 5 kali sehari kan. Data juga saya. Terus kan saya pikir kan kalau pengen mendapatkan hasil yang lebih berarti harus kerja keras. Selama saya mikir tuh yang ibadah yang paling keras tuh Islam karena 5 kali sehari. Ya Yesus saja bilang kan bang, kalau keagamaanmu tidak lebih baik daripada Taurat, kan dia bilang gitu kan. Ya. Terus? Jadi itulah kayak logika gitu, kayak kebanyakan kami kan menyerang, kebanyakan sih bang, guru-guru kami kan di S10 lah intinya. Saya sudah cerita dengan Bang Fandi juga, kan kami kan sering ngolok-ngolok orang poligami itu bang. Setelah saya pelajari masuk logika bang, karena gini, orang-orang poligami kan mendapatkan hak izin dari istri bang. Dia kalau syaratnya poligami itu kalau tidak salah saya kan adil. Berarti harus mampu menafkahkan istri. Saya juga sering nonton Donditan kan, harus mampu menafkahkan, harus sukses finansial lah. Kebanyakan orang bang gini, kebanyakan orang itu kayak gimana ya, kayak kayak ngolok-ngolok poligami lah gitu. Padahal sebenarnya benar itu. Kayak misalnya gini, perempuan kan mempunyai otak kan lebih besar daripada pria nih bang, lebih kecil daripada pria sekitar 15%. Di Google ada di artikel tuh. 10 ke 15 tuh. Seandainya begini, kalau orang nggak poligami kan tiba-tiba suaminya selingkuh, ketahuan istrinya, kemungkinan istrinya depresi, anak-anaknya broken home, anak-anaknya gimana ya, anak-anaknya bakalan stres membenci ayahnya. Makanya dibolehkan poligami dalam Islam. Karena di sejarah juga dijelaskan, satu orang pun boleh menikah lebih dari 100 orang di zaman dulu. Jadi menurut saya logika masuk. Ini soal poligami atau monogami ya bang ya. Di ajaran nabi-nabi Apa sebelumnya, monogami poligami itu pernikahan lebih dari 1 istri. Monogami itu Ya. pernikahan 1 istri. Nah ini kita bisa lihat paralelnya. Ajaran nabi-nabi itu poligami itu dibolehkan. Bahkan nggak ada limitnya bang, nggak ada batasnya. Solomon, abang tahu istrinya berapa? Banyak kalau nggak salah. Istrinya 700, selirnya 300. Nah terus Abang tahu nggak? Abang tahu nggak? Lanjut. Itu di 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Itu Solomon. Jadi nabi-nabi sebelumnya, Musa, Ibrahim, itu istrinya lebih dari 1 semua bang. Nah abang tahu nggak ajaran abang ini dapat monogami itu dari mana? Itu dari Roman Empire bang. Dari Roma, dari ajaran pagan. Kalau ajaran pagan itu monogami itu keharusan. Karena itulah kalau abang dengar cerita dewa-dewa Zeus yang menikah sama manusia, habis itu jadi Perseus, habis itu ada dosanya diwariskan ke Hadesnya jadi penghuni neraka dan seterusnya. Itu monogami itu dari pagan bang.
Jadi kalau ajaran nabi-nabi itu dibolehkan memang, karena Tuhan lebih tahu human nature, gitu bang. Betul. Tuhan lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Yes. Terus saya cek kan bang kan dia. Terus saya cek ini bang. Islam kan saya sempat agak aneh sih bang. Kan Islam kan melarang pacaran bang. Betul. Betul bang? Betul. Nah terus saya cek lagi bang. Pacaran tuh kan kayak ini. Kenapa pacaran tuh dilarang? Karena kalau laki-laki bertemu dengan perempuan, mereka bakalan nggak mungkin gak ada nafsu. Serius, saya pernah buktikan. Iya. Karena begini. Pengalaman. Betul, serius. Betul karena kan pengalaman juga. Aduh. Terus kan saya cek lagi kenapa perempuan tuh begini, saya dapat artikel laki-laki tidak membodohi perempuan yang sudah bodoh. Karena perempuan tuh kan saya bilang tadi tuh Bang, perempuan memakai perasaan 99% dan 1%-nya logika. Karena perempuan tuh kalau kita gini, pacaran tuh sama kayak pemerkosaan, cuman sistemnya berbeda. Seperti maling dengan koruptor, sama-sama maling tapi sistemnya beda. Betul. Kalau maling Analoginya masuk. Masuk sekali nih. Sudah saya teliti bang. Kalau maling kan dia kalau itu kalau dia ketahuan dia bakal digebukin. Kalau koruptor ini kan janji manis, terus kasih perhatian apa segala macam ke masyarakat, terus dia koruptor baru tinggal pergi. Sama kayak pacaran juga, pemerkosaan kan angin surga lah, dikasih angin surga. Kalau pemerkosaan kan dipakai terus perempuan trauma. Kalau pacaran kan janji manis dulu, kasih barang terus dipakai, dia trauma. Jadi pantas diharamkan. Kita kalau di Islam bang, deketin aja nggak boleh bang. Gimana tuh bang? Deketin aja nggak boleh. Janganlah kau mendekati zina, apalagi melakukannya. Mendekatinya aja nggak boleh. Jadi kalau cewek-cewek ini sekarang kan zamannya kan udah akhir zaman kan, orang udah pakai baju udah kayak nggak tahu malu kan. Entah dia kurang bahannya apa gimana, apa memang delivery Shopee-nya belum sampai, tapi dia udah mau keluar, dia pakai aja baju yang ada, apa segala macam. Itu kita ngedeketin aja, ngelihat aja nggak boleh bang. Kenapa cewek bisa begitu aja bang? boleh. Saya punya jawabannya bang. Nah, apa itu? Betul. Karena gini, karena perbedaan otak itu bang. Kan gini bang, cewek kan pakai perasaan tuh bang, karena apa yang dipakainya merasa nyaman tuh enak gitu. Terus dalam logikanya begini, perempuan kalau tukar otak sama laki-laki bang, mereka bakal takut keluar bang, takut keluar rumah pasti takut keluar rumah. Percaya sama saya bang. Karena dosa laki-laki kalau dari kan, gini bang, kalau dari perspektif ini ya, keagamaan ya dan human nature. Jadi di Islam kalau barang yang berharga itu mestinya seperti apa bang? Kalau Islam melihatnya, kalau agama melihatnya, barang yang mahal itu seperti mutiara, itu ada di dasar laut, ditutupin karang bang. Tapi barang yang murah itu kayak pasir diobral bang. betul. Sama seperti wanita. Begini, analogi saya begini bang. Analogi saya begini, perempuan tuh ibaratkan berlian yang besar. Saya tanya abang ya, kalau abang mampu nggak beli berlian yang besar sekarang nih? Insya Allah. Bukan misalnya besar sekali harganya 500 miliar gitu. Waduh, nggak bakalan bisa lah bang. Saya belum bisa kan? Itulah perempuan. Nah, semisalnya dipecah-pecahkan bang, udah dipecahkan, mampu kan pasti kan? Iya pasti. Dari pecahkan kecil-kecil gitu. Iya. Karakter rendah. Ya. Makanya agama yang menghormati perempuan adalah Islam. Saya setuju itu. Yes. Ya, bang. Yang barang murah tuh banyak yang mau bang. Kerupuk. Betul. Harganya 500 perak. Semua orang mau. Tapi steak harga 2 juta nggak banyak yang mau. Diiklanin aja nggak bang? Ya betul. Terus saya pun mempelajari tentang sejarah dunia bang. Begini bang. Wih betul bang, serius nih bang. Serius sekali ini.
Silakan. Islam melarang klub. Klub tahu bang, diskotik malam, tempat malam. Betul. Klub coba bang cek sejarah di Google. Kenapa sejarah klub cek aja di Google. Sejarah klub itu pelacur melayani para pengusaha di Amerika. Pantas ternyata dilarang. Karena klub ini memaksa perempuan untuk jadi pelacur bang. Ya. Lebih banyak mudorotnya daripada faedahnya. Lebih banyak keburukan daripada keuntungannya. Apa tuh mudarat tuh? Mudarat itu kerugian. Kerugian. Jadi clubbing, keluar malam dan seterusnya itu lebih banyak ruginya daripada faedahnya, lebih daripada manfaatnya. Betul. Mantap. Terus bang. Terus apa lagi yang saya pelajarkan ya? Begini bang. Saya sudah memprediksi bang, Islam sudah melaju menguasai populasi dunia. Karena kenapa lah bang? Karena orang-orang Eropa itu kan karena dia frustasi bang. Saya punya teman juga orang Polandia. Dia sempat ngucapin hari Easter ke saya kan. Saya tanya lah pokoknya, kamu ada agama kata saya. Mereka menganggap Easter tuh tradisi bang, kayak Natal tuh tradisi atau Betul. apapun tradisi lah menurut mereka. Kristen tuh tradisi katanya. Tapi mereka tidak mempercayai itu. Betul. Karena mereka kayak frustasi lah gitu. Makanya mereka buat agama Maradona. Banyak lah intinya. Mereka jadi Zionis. Zionis tuh kan awalnya kan bukan Yahudi bang. Saya cek lagi, Zionis tuh awalnya orang yang menjadi ateis tiba-tiba frustasi. Karena Zionis ini kan mikir kan, Mesias kan akan turun tuh, yang Tuhannya Yahudi itu. Nah jadi mereka jadi Yahudi. Betul. Terus. Terus saya cek lagi kan. Apa lagi saya omong ya? Lanjut bang. Oke. Kalau soal kekristenan ditinggalkan, itu memang fakta sejarahnya bang. Fakta di lapangannya seperti itu. Ini saya bisa tunjukin ya. Kalau saya buka dari PEW Research Center. In the US, declining Christianity continues in rapid pace. Kemunduran kekristenan berlanjut dengan kecepatan tinggi. Memang kekristenan ini ditinggalkan. Jadi contoh ya, ini Christianity. Ini dari tahun 2007 ke 2019. 10 tahun nih berarti nih. 10 tahun, 11 tahun. Nah, ini dari 78% turun ke hampir 65%. 60%. Nah, dan ini terus Protestan. Nah, makanya mereka. Oke, lanjut. Protestan ini turun dari tahun 2007 ke 2018-19. Dari 51% turun ke 4. Mereka memang declining. Nah, tapi di research yang sama, PEW research ini dipakai oleh CNN dan segala macam ya. Di PEW research juga population growth projections ini dikasih tahu bahwa memang lihat bang ya, Muslim itu, nah sementara Kristen turun. Jadi memang, dan kalau kita lihat lagi dari BBC, ini ya, saya translate, Islam, agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jadi memang kekristenan itu memang ditinggalkan bang, dan alhamdulillah orang-orang seperti saya, seperti abang yang masih dibilang muda atau setengah baya, itu mulai berpikir, karena gini bang, simpelnya, kalau kita punya anak umur 6 tahun, 7 tahun. Kalau kita kasih tahu dia, imani aja dulu. Kita kasih buku Harry Potter atau Doraemon, imani saja dulu. Dia akan beriman bang waktu kecil. Tapi begitu dia besar seperti kita nanti, begitu dia udah sekolah, dia udah tahu yang benar, dia udah tahu cara research, dia udah tahu cara yang baik yang mana, yang benar yang mana, yang pagan yang mana, yang samawi yang mana. Itu nanti dia akan mencari kebenaran, sama seperti abang sekarang, sama seperti yoga waktu itu, sama seperti saya waktu itu. Semua akan ujungnya akan mencari kebenaran untuk yang peduli dan tahu ya. Untuk yang memang
peduli sama dunia setelah ini. Karena gini, history will repeat itself, Bang. Sejarah akan selalu berulang. Jadi waktu kita di perut orang tua kita, di kepala kita yang paling kita butuhin apa sih? Cuma tali pusar. Kita makan dari situ, nafas dari situ, hidup dari situ. Kita nggak perlu nih tangan, mata, hidung, paru-paru. Untuk apa? Untuk dunia selanjutnya. Detik kita lahir, detik kita pindah dunia, Bang, apa yang pertama diputus? Tali pusat Apa kita, tuh, Bang? yang kita pikir paling penting. Yang kita pikir paling penting justru itu yang diputus sama Tuhan. Justru itu yang dibuang sama Allah pertama. Rupanya yang Allah ciptakan nafas, paru-paru, hidung, tangan, jari, jemari, kaki. Rupanya itu yang kita butuhkan untuk survive di hidup di dunia ini. Nah, sama seperti sekarang. Sekarang kita pikir duit itu paling penting. Makanan itu paling penting, rumah itu paling penting, mobil itu paling penting, karir itu paling penting, saldo itu paling penting. Tapi nanti, Bang, begitu kita pindah lagi di dunia selanjutnya, rupanya iman sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang paling penting. Mestinya kita nyembah Dia, bukan nyembah makhluk lain. Betul, betul. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Itu pola pikir yang anak muda sekarang berpikirnya tuh mestinya seperti itu. Kalau saya pikir, Bang, kalau mau jujur, Bang, menurut saya agama tuh begini, harus pakai akal. Kalau udah pakai akal, masuk logika, sama ya, sama ya, ada saya. Akal, terus kalau udah cinta, baru masuk di iman nih. Kalau menurut saya sekarang begitu, Bang. Betul. Karena di ujung harinya kan nanti abang percaya kan sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Percaya, Bang. Nanti di ujung harinya kita akan bertemu Dia kan. Begitu di hari hisab, begitu kita dipertanyakan, ini kamu dikasih nafas untuk apa? Dikasih hidup untuk apa? Dikasih uang untuk apa? Dikasih waktu untuk apa? Dan akan ditanya, otak kamu dipakai nggak? Kenapa masih nyembah makhluk? Kira-kira ditanya nggak itu? Kalau kita nyembah makhluk ya. Ditanya tetap. Kira-kira abang mau jawab Kan apa? untuk kita survive. Nah, kira-kira abang bakalan jawab apa kalau ditanya, kamu kenapa masih nyembah makhluk? Enggak, saya sekarang nyembahnya Allah. Sweetie. Karena kalau saya buka, Bang. Nih, Keluaran 20 dan ini perbandingan ya antara Tuhan ya. Taha 14. Kita sama-sama buka nih. Di sini nih. Di sini ini Tuhannya Yesus. Tuhannya Bani Israel. Akulah Tuhan Elohimmu. Jangan menyembah ilah-ilah lainku saja. Ini Tuhan ngaku Tuhan, Bang. Habis itu di Taha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Al-Quran. Oh. Ini Tuhan. Lanjut. Ini Tuhan ngaku Tuhan. Ini Tuhan ngaku Tuhan. Setuju nggak kita? Selain dua ini, yang nggak ngaku Tuhan, berarti kita Tuhankan. Beda ya? Beda. Karena kalau sapi di India nggak ngaku Tuhan, tapi karena dia begini, dia Tuhan. Karena dia pernah ngomong begini, dia Tuhan. Tuhannya tebak-tebakan, Bang. Tuhannya sendiri nggak pernah bilang, akulah Tuhan. Nggak pernah. Betul. Tapi orangnya yang menyembah kan? Betul. Dituhankan. Saya pakai logika apa nih, Bang? Boleh aktifkan laptop aja, Bang? Hidupkan lagi, Bang. Kameranya. Boleh. Kita cek, Bang. Cek lagi, Bang. Tulis, Bang. Google. Semangat sekali saya.
Tanya di Google, apakah Yesus pernah menyuruh ibadat dari Minggu? Tanya bang. Apakah Biar orang awam tahu bang. Apakah Yesus pernah Menyuruh menyuruh ibadah di hari Minggu? Sambil tap-tap layar teman-teman, kencangkan tap-tap layarnya. Ini saya tulis ya bang, sesuai abang ya. Apa itu, Apakah Yesus pernah menyuruh ibadah di hari Minggu? Tidak ada catatan Nggak ada. dalam Alkitab bahwa Yesus menyuruh saya orang cek lagi bang. Terus Saulus kan penyebaran agama kan ke Romawi bang. Coba bang tulis bang, apakah Romawi menyembah dewa matahari dari Minggu? Coba cek bang. Biar orang-orang awam tahu bang. Apakah Romawi menyembah matahari di hari Minggu? Pagan aja berarti ya, pagan. Menyembah Gak usah, dewa biar jelas bang. matahari di hari Minggu. Romawi aja kayaknya. Oh, ini bisa sama nih bang. Apakah pagan menyembah dewa matahari di hari Minggu? Jawabannya? Nah, berarti hari Minggu tuh menyembah siapa bang? Nah, itu timbul pertanyaan saya bang. Itu yang saya maksud. Timbul pertanyaan saya itu. Ya kan enak kan kalau ngobrol orang sama orang-orang yang ada otaknya kan. Bisa gitu bedain antara yang dituhankan, nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dieksergesiskan, dimaknakan. Oh, karena dia pernah bilang A sampai Z, berarti dia Tuhan. Oh, karena dia nggak ada bapak, berarti dia Tuhan. Itu dituhankan namanya. Sementara Tuhannya Israel bilang, akulah Tuhan Elohimu. Tuhannya orang Islam bilang, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu wajar disembah. Tapi kalau ada oknum yang nggak pernah ngaku Tuhan tapi disembah, apa bedanya sama berhala bang? Ya. Karena berhala juga nggak pernah minta disembah kan? Coba cek lagi bang. Saya buka lagi bang. Apa itu? Apakah Yesus pernah menyebut Kristen? Apakah Yesus pernah menyebut Kristen? Apakah Yesus pernah menyebut Kristen? Nah, jadi saya bingung tuh. Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Saya bingung di situ bang. Jadi siapa lah nih ya? Di Alkitab pun nggak ada tertulis Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Yang saya cek, coba abang cek, kapan lahirnya Dewa Matahari, tanggal berapa? Coba cek bang. Oh banyak bang, banyak. Kapan? Coba cek. Tanggal lahir Dewa Matahari. Dewa Matahari. Tanggal. Waduh. Kapan tanggal matahari? Nah, mantap. Itu yang saya bingung tuh bang. Dari bangsa. Karena kan begini bang, Saulus kan menyebarkan begini, saya cek kan, Saulus kan pernah menganiaya murid Yesus kan. Kemungkinan dia tuh bisa manipulatif sih bang, menurut saya bang. Untuk menguasai Romawi pada waktu itu. Menurut saya sih begitu. Kita kalau lihat apa-apa kan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, dia dakwahnya Tuhan satu tidak terlihat, maha kuasa. Habis itu nabi selanjutnya Tuhan satu maha kuasa. Tuhan satu maha kuasa, Tuhan satu maha kuasa, Tuhan satu maha kuasa. Sampai ke Nabi Muhammad, Tuhan satu maha kuasa. Tiba-tiba di antara nabi-nabi ini sama nabi terakhir, ada yang bilang 3 bang. Itu pergi. Kalau di karismatik sih memang diajarkan bang, memang Tritunggal. Memang diajarkan Tritunggal. Sama pendeta, saya spill ya, di PPIK, pendeta Hengki memang diajarkan Tritunggal kami.
Itu karena Tritunggal ini Bang, nggak cuma di Abang. Hindu punya Brahmana, Wisnu, Shiva. Habis itu Persia punya Ahura Mazda, Mitra, Sanatya. Habis itu Egypt punya Osiris, Horus, Isis. Emang Tuhannya selalu bertiga-tiga gitu Bang? Oke, sekarang gini deh, kita lebih dalam deh Bang. Kita coba lebih dalam ya, biar ini saya mau lihat nih, Abang masih ada nggak kepagan-paganan ini? Apa tuh Bang? Menurut Abang, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta? Gimana? Tuhan Abang menciptakan kejahatannya? Menciptakan, bukan melakukan ya, menciptakan. Kalau Yesus sih suci, enggak ada sih. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Karena definisi maha pencipta apa Bang? Aduh, bingung saya ya. Definisi maha pencipta itu dia menciptakan segalanya Bang. Di atas bumi, di bawah laut, dia di langit, segalanya. Dia menciptakan segalanya. Itu definisi maha pencipta Bang. Dan kalau saya buka ya Bang ya. Kalau saya buka Bible Bang. Dan kalau saya buka kitab nabi-nabi nih Bang. Lanjut Bang. Saya buka kitab nabi-nabi nih. Ini kitabnya Nabi Yesaya ya Bang ya. Ini saya buka nggak dari kekristenan, saya buka dari Sefaria, dari keyahudian. Di Isaya 45 nomor 8, ini saya translate ya. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini Tuhannya satu Bang, menciptakan segalanya. Nah, kalau kita ke Kristenan juga, ini Kristen yang internasional ya. Kita buka KJV, habis itu kita ke kitab yang sama, Yesaya, loading. Habis itu kita ke Yesaya 45, nomor 7 tadi. Loading. Nomor 7 tadi. 45. Nah. Mana sih? 45. Oh ini deh. Nomor 7. Saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini Tuhan Yesaya Bang. Ini menciptakan segalanya Bang. Nah, tiba-tiba begitu ditranslate ke Indonesia Bang, di kitab Abang nih Bang, Yesaya 45 nomor 7 ya, sama ya. Akulah yang menjadikan terang dan gelap, aku mendatangkan berkat dan bencana, akulah Tuhan yang melakukan semua inilah. Menciptakannya di mana Bang? Hilang. Tiba-tiba Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Tiba-tiba jadi pagan ini. Betul. Padahal kalau kita lihat original teksnya, bad create evil. Jadi Yahudi bilang Tuhan Yesus menciptakan segalanya, maha pencipta. Ini juga translatannya bilang banyak. Tiba-tiba yang Indo, lain sendiri, tiba-tiba dewa-dewa Tuhannya, nggak menciptakan. Sekarang gini Bang, konsekuensi logisnya. Kalau Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Abang tidak maha pencipta ya? Nggak tahu saya Bang ya. Kurang mempelajari saya itu. Kalau soal kejahatan. Nah gini. Nah kalau di Islam Bang, Islam ini sama seperti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pencipta. Dia maha pencipta, dia menciptakan segalanya.
Dengan dia memberikan free will, dengan dia memberikan kebebasan terhadap manusia untuk melakukan baik dan buruk, konsekuensi logisnya manusia akan melakukan baik atau buruk. Di Al-Quran dijelaskan Allah itu menciptakan segala-galanya itu berpasangan-pasangan. Jadi kalau dia menciptakan kanan, dia menciptakan kiri. Dia menciptakan baik, dia menciptakan buruk. Dia menciptakan miskin, dia menciptakan kaya. Dia menciptakan semua. Dia menciptakan terang, dia menciptakan gelap. Semua, Bang. Karena, Bang, kalau Tuhan tidak menciptakan miskin, semua orang kaya, kaya itu ada nggak, Bang? Gak ada. Jadi kalau Tuhan cuma menciptakan baik, Jahat juga gak ada. jahat itu nggak ada. Baik itu ada nggak? Gak ada. Nah, Berarti free surga Jadi- gitu. nah, Bang, begini bang. jadi Begini, dengan, Bang. Kan tadi kan silakan. udah dengar kan kata ibu saya kan. Dibolehkan. Nah, saya pun belum sebut juga nih. Kalau di kami kan baptis, saya pun belum sebut cara Islam gimana. Jadi yang di Islam maksudnya lawannya baptis gitu, Bang? Bukan. Kalau di kami kan baptis bang. Baptis secara Islam gitu. Mm-mm. Baptis secara Islam. Enggak. Apa bang Pandi? Lupa saya bang Pandi. Syahadat, kalau di Islam syahadat. Nah, saya kan izin itu bang, dibolehkan. Saya ibu saya. Mm-mm. Saya kan belum nyebut nih bang. Mm. Coba Enggak, tapi panggil. sekarang gini. Ibunya sudah disampaikan nggak ibunya sama ibunya? Semalam kan bilang mau ngobrol sama ibu. Gimana? Udah Tanggapan ibu. gitu bang. Boleh katanya. Terus ibunya gimana? Hah? Ibunya gimana? Ibunya, ibu saya kan, biarkan dulu Ya. dulu. Nanti saya jelaskan pelan-pelan dia bang. Oke. Tapi dia izinkan kamu memeluk agama Izinkan. Islam. Izinkan. Masya Karena Allah. saya pun dah Masya Allah. mempelajari Islam pun dah 3 bulan juga. Ya 3 bulan antara Bang 2 bulan Jip. gitu lah saya mempelajari Islam. Baik. Bang Jip bisa ditelepon Ronda. Mau kau Bisa. sadat malam ini, Leonardo? Boleh. Enggak, tunggu dulu, dia mau nggak? Mau. Tunggu dulu sebentar, tunggu sebentar. Jangan buru-buru, santai aja, tenang aja, tenang. Bang Leonardo, Ya bang. Abang mengimani Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya. Abang mengimani nggak kalau nabi terakhirnya itu Rasulullah Muhammad Nah, saya pun dapat Sallallahu Alaihi Wasallam? artikel juga bang. Kan Muhammad kan orang berpengaruh di dunia kan bahkan kalau nggak ada dia Eropa pun Nomor 1, nggak mandi betul. juga. Dia banyak, Betul. pokoknya banyak menyebabkan kebaikan lah intinya. Jadi sekarang ada juga di dalam kitab saya baca penolong selain aku kata Yesus kan. Yes. Kemungkinan itu Muhammad. Karena di Yahudi pun ada juga bilang Muhammad. Di kitab rabi-rabi. Muhammadim. Enggak, tapi Ya udah. abang ya Itu ya.
guru. Bang Bomba. Jangan ada Sampai yang naikkan saya kontra ini, oke? di WA kalau aku opennya itu naik sama si gimana ini sama sih? si Titan, tamung Titan. Jangan ya. Oke, Dan sebelum Si bentar, Titan ya. itu pernah debat sama saya gantian dua naik lawan. ranking. Saya Mauni Aku nih tadi sama dia berempat. teleponin. Soal transmisi kitab suci. Ada tuh Ya, videonya. jangan- Memang ya, jangan monitor, nipu ujungnya nipu. Si Titan Jangan. itu jangan kau percaya sama data. Ada ini Bu. kau screenshot kayak beku Ya. nanti lah Islam, kirim ke Spandi. Kristen, Jangan percaya kau sama si Jibril itu Islam, kata Bu. sesat itu kata ini aku kasih kau dulu ayat katanya. Ada ini ayat yang perlu kau baca katanya. Kok data dibalas ayat? ini Muslim ya, Muslim ya. Apa? Kau Assalamualaikum bangun trolling lu ngaku warahmatullahi jadinya kan. Waalaikumsalam. Sengaja memang kamu sama Oten harus kayak gini. Saya nggak bisa buka kamera, ini saya udah buka nih. Ada data ya kata kayak gitu. Siapa yang bilang buka Bohong nih, kamera? jangan percaya kau kata kayak gitu. Sebetulnya mau nih. Agak kebesaran itu Kak Mai. Terus Tapi Yoga Ini cek sudah kan oke. sumber Aku dari aku cek. tuh sumbernya dari WHO, Kalau dikurangin dari lagi nggak UN, akan dari dengar sama Oten dong PBB. suaraku. aku cek itu kan. Dari ensiklopedia, Udah keburu kayak di. Datanglah kakak ke rombongan Halo, guys. 1, 2, 3. rombongan kalau bahasa kalian Oten kan. Bang Jan ada yang mau disampaikan di sini, Bang Rombongan Jan? itu kan. Nggak ada, mau denger aja. Ya banyak lah sampai Mau aku denger di berdebat bawah juga ya, sama Bang, si ya. Lina. Iya Kita kawan dua Pandi tempat jurun nanti siapa itu sama si buat, Lina Wijaya terima itu loh. kasih. Bukan Lina Ya, Wijaya. terima kasih ya Bang sudah Siapa nonton namanya di pakai kerudung Blender itu? Official. Siapa Iya, namanya? Lina. Mikana. Lina atau si Oh si Mikana. Mikana? Iya. Ya Bang EGP ada yang mau Oh, disampaikan. pantes ini karena emosi habis kamu sadar.
Jadi si Mikana Bang itu Gebe. dilaporkannya lah sama pas sama pendeta. Datanglah pendeta ke rumahku beberapa orang, 3 orang itu kan. Biar aja beliau di situ. Ya, ya aku ceritakan lah sama pendeta itu memang iya kok kayak gitu kok kau raba-raba nonotku pernah kan Aduh, bilang kayak sadar. gitu. Terus kau ini Astagfirullah. iya nggak aku akuin aja nih memang kenyataan itu. Aku akuin. Dia raba-raba aja nonotku sama pendeta gitu. Kan? Oh. Ini benar tuh tadi yang bongkar semuanya pas siapa bilang itu Isya bukan juga sama tuh. Kau apa kau? Bukan. Mana deh? Woi, ini pahamu dia. di raba-raba. Kan Si raba-raba. kita Pak, konten kan iya, Pak, aku KBBI tidak kan berabanya. berdasarkan terjemahan bahasa Aku Indonesia. ceritakanlah itu Kita semua sesuaikan kan. dengan KBBI. Banyak cerita Ternyata itu. bertempik Terus, itu habis itu, artinya alat inilah kelamin kan aku bang yang mulai apa itu perempuan. kan aku bersadar Oke, itu saya kan turun ya. Oke. yang geger Turun. masuklah Bang Dani semuanya doang, inangku karena boruku ganti-ganti semuanya aku masuklah ke pusing. Rembang Padi Kalau kena blender cantik gitu loh. yang disuruh sama kakakku itu ada itu. Siap-siap. Oh, jadi di situlah mulai kayak apa ya? Iya. Mana? Ada Gini bentar, ya bentar, awalnya bentar. itu dari mula aku Iya, tahu iya. kan Jadi kenapa bahwa oten data-data tadi dia itu, dipolemikan itu masalah tempe kayak ini gitu di rupanya. ada yang Oh, di betul juga biblos ya. itu. Tapi sebelum sama Karena dia udah ada malu. karena Tuhan keraguanku dia kan kayak gitu dari loh. tempe Tapi itu kayak meluruskan keluarnya kan itu gitu loh. gitu loh. Paham enggak? Kemudian menurut Iya, Martin iya, Luther gila tempe Itu juga dia. versi biblos ya. Nah, Yesus versi biblos ini kan. Maka dia polemikkan dia. Kalau dia mau jujur kan selesai urusan tadi. Ulang maksudnya waktu Nabi Nuh disuruh Tuhannya untuk bikin bahtera. Nabi Nuh itu dihina sama kaum pagan, Bang. Kaum pagan itu bilang, mana Tuhanmu, mana Allahmu, nggak kelihatan. Lihat nih Tuhan saya berhala, kelihatan bisa dipegang. Lihat nih Tuhan saya maha kuasa, bisa turun. Kafir-kafir ini akan selalu begitu, akan selalu menista agama, menista Tuhan dan Rasulnya. Akan selalu seperti itu. Dan mereka nggak berkaca gitu loh. Padahal di buku mereka tuh udah diceritakan. Ya, makanya itu kan kalau soal data aku akui lah Bang Jibril memang tahu lah memang aku kajungi jempol itu kan sampai aku dibilang jangan mau kau didoktrin kau sama si Jibril itu pembohong itu kata si ada itu si Titan itu ada lah aku sikit masih ada itu catanya itu kalau nggak salah itu Iya, mau kau kalau didoktrin sama yang kalau yoga kalau yang kayak gitu nggak pernah Bang Jibril bohong. Kalau perempuan biasa bohong. betul. Enggak ada jangan fitnah. Nggak ada. Coba dari 1400 di sini ada perempuan yang pernah gue ngadi-ngadiin, nggak ada. Tapi emang iya loh. Tunggu dia kan Bang Jibril dia kan Virgo kan aku Virgo. Orang Virgo tuh pintar loh. Iya loh aku itu. Nah, itu ngomong teratur ya kan. Abang September Bang. Iya kan? Agustus. Oh aku September. Agustus 27. Agustus 27. Saya lahir 1989, tahun ini 25. Alhamdulillah ya. Semua yang lahir tahun 1989 tahun ini 25, Masya Allah. Iya, Masya Allah. kalau 89 saya 91 berarti 23 saya ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi memang itu loh kawan-kawan, aku akui itu kan. Kalau soal data, memang Bang Jibril aku akui itu. Dia gini, dia ngomongnya halus. Kan sama Bang Pandi aku bilang gitu ke Bang Pandi. Aku paling nggak suka orang ada juga kayak apa nama kayak ya Blender. apa legend lah kan. Blender. Bukan blender baik itu. Suaranya aja yang keras itu baik nih itu dia. Apa kan? Banget gak sih? Ada juga apologet yang sebagian itu yang dia menunjukkan data tapi memaksa gitu loh, paham nggak? Tapi beda sama Bang Jibril. Kalau Bang Jibril dia tidak memaksa gitu, didengarkan oke, tidak didengarkan nggak masalah. Kau kan nggak memaksa aku waktu itu Bang, cuma kau tampilkan kan? Karena itu faktanya. Betul. Yoga. Itu faktanya. Mau gimana? Saya mau marah-marah, faktanya nggak berubah. Kamu mau marah-marah, faktanya nggak berubah gitu loh. Jadi nggak gimana? Saya perkuat argumennya, jangan naikin suaranya. Betul. Tapi alhamdulillah Bang Yoga juga oh ya udah nanti gue baca nanti. Karena saya kalau belajar Bang nggak bisa dimarah-marahin. Betul.
Kalau guru saya ngasih taunya ini begini, ini begini, ini begini. Wah, ini lo mau ngajak berantem apa mau ngajarin? Ya, aku kan waktu itu kan rame-rame kami itu bang, berempat kalau nggak salah itu. Kami ngacak-ngacak room itu. Kawanku kan, ayolah itu diomongin tentang Yesus kita lo katanya gitu kan. Apa katanya? Aku bilang, dibilangnya Yesus kita mati disalib, digantung kayak gini. Ayolah, kau kan, ya mereka kan tahu bang, aku kan orangnya kan suaraku keras. Kalau orang Batak gimana kan? Suaramu kan keras. Ayolah kau apa dulu orang itu. Oh gitu, ayolah aku bilang kayak gitu. Sebenarnya gini loh, nggak terpikir sama aku seperti ini. Betul nggak terpikir sama aku. Gini, Iyalah. gimana ya? Aku masuk room, aku ditinggal kawanku. Terus terperangkaplah aku di ibaratnya aku menjaring kan. Aku ikannya, terjaringlah aku di ikan itu gitu loh. Apa enggak? Karena sesuatu kebenaran tadi kan. Tapi aku udah ini bang, sebelumnya pun aku udah curiga kan. Seperti aku menipu pendeta, seperti aku ini kayak ya itulah. Masa iya, aku bilang ada bencong. Aku bilang sama pendeta, Pak bencong itu gimana ini? Oh nggak apa-apa, itu dia kan juga manusianya kata kayak gitu kan. Iya gitu katanya. Kasihilah mereka, dia juga manusianya. Jadi nggak berdosa mereka, aku bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa. Yang penting aku baca tentang Alkitab kan. Ya udah nggak usah kau terlalu kau baca, kau imani aja. Itu katanya cukup diimani. Jadi nggak perlu kita pikir gitu loh. Gini Yoga, untuk nanggepin statement kamu, kita sama. Aku kalau ada tiba-tiba, waktu itu pernah ada fitnahan yang sampai bukan menggoncang ya, tapi bikin kepikiran. Sampai ada yang bilang, oh Al-Quran itu ditulis 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Begitu saya cari tahu, begitu saya riset, begitu saya cari tahu nih Al-Quran ini, enggak. Ada Al-Quran yang ada manuskrip Al-Quran di zaman Rasulullah. Saya bisa tunjukin sama kamu sekarang. Dan saya bisa baca sekarang, saya bisa cocokin sama Al-Quran yang sekarang. Nah, tapi selama fitnahan itu ada, itu ganggu di kepala saya. Dan itu wajar, maksudnya ya ganggu kayak apa benar sih apa benar. Dan begitu saya belajar, jadi keinginan belajarnya juga. Nah, tapi kalau soal jawaban kayak pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan Yoga barusan. Jadi kalau ada LGBT orang itu gimana? Jadi kalau contoh yang dia dari lahir itu suka sama laki-laki dan segala macam, atau perempuan suka sama perempuan, atau dia agak ini. Kalau di Islam Yoga, nggak apa-apa. Selama kamu tidak melakukannya. Jadi contoh nih, si A suka sama si A suka sama laki-laki. Itu di perasaan dia doang, itu cuma dia sama Allah yang tahu. Tapi detik dia melakukan, dia melakukan, dia bilang sama laki-laki, itu udah dosa. Karena di Islam Yoga, kita berkeinginan untuk melakukan kebaikan aja, itu udah dicatat sebuah kebaikan. Tapi kalau kejahatan kita niatin doang, itu belum dicatat sampai kita melakukan. Niat jahat itu nggak dicatat. Nah jadi kalau ya ada yang LGBT itu nggak boleh. Kalau di Islam tegas nggak boleh. Dia kena pembatasan si Yoga. Hati-hati Bang Jip sebut LGQQQ itu bahaya. Iya. Coba Bang Jip tampilkan, aku mau rekam boleh Bang. Rekam apa nih? Rekam apa nih? Al-Quran. Coba Yoga naik kembali Yoga. Iya, manuskrip Al-Quran. Oke, ada yang mau nggak? Karena itu bosan banget pasti. Karena itu data yang membosankan.